Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran PAI hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya rabbal alamin. Anak-anak, apakah kalian pernah memperhatikan orang-orang di sekitar kalian? Di sekitar kalian terdapat orang-orang dengan berbagai macam karakter. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda dengan lainnya. Ada orang yang sifatnya baik, ada yang dermawan, ada yang pemarah, ada yang sombong, ada yang pemaaf, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Keragaman tersebut merupakan ketetapan Allah agar manusia dapat saling membantu dan melengkapi. Setiap manusia pasti melakukan hubungan atau interaksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan. Hal ini karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan bergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada manusia agar menjaga hubungan baik dengan manusia lain. Seorang muslim harus menghargai perbedaan keyakinan yang ada pada diri orang lain, tanpa mengubah keyakinan yang ada pada diri sendiri. Nah, pembelajaran kali ini akan membahas tentang surat Al-Kafirun, tentang perintah saling menghormati. Kalau kita saling menghormati, maka kita akan merasakan indahnya saling menghormati. Baik, selanjutnya dengarkan. Perhatikan ayat yang ada di layar ini. Ada beberapa ayat, Bu Guru akan membacakan, kalian dengarkan, dan mana yang termasuk surat Al-Kafirun. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, min syarri ma khalaq. Nah, itu ada pada surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ya. Kemudian yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Ada dalam surat apa ini? Surat Al-Kautsar. Yang ketiga, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini ada dalam surat Al-Ikhlas. Yang keempat, qul ya ayyuhal kafirun. Surat ini yang akan kita bahas, yaitu surat Al-Kafirun. Yang terakhir, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini adalah surat Al-Lahab. Nah, kita akan tampilkan surat Al-Kafirun yang lengkap. Nah, ini Bu Guru akan bacakan, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Ayat ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ayat kelima, wala
antum 'abiduna ma a'bud. Ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Nah, sudah kalian dengarkan ayat yang tadi guru baca. Sekarang perhatikan penjelasannya. Dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun itu terletak pada urutan ke-109. Sedangkan jumlah surat dalam Al-Quran itu ada 114. Dan surat Al-Kafirun ada di urutan ke-109. Di dalam Al-Quran itu juga ada beberapa juz, ada beberapa ayat. Juznya ada 30, ayatnya ada 6.666 ayat, dan suratnya ada 114 ayat. Tadi sudah Bu Guru baca surat Al-Kafirun secara lengkap. Surat Al-Kafirun itu tadi ada 6 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Anak-anak masih ingat apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di kota Mekah. Al-Quran diturunkan hanya di 2 kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Kalau yang diturunkan di kota Mekah disebut dengan surah Makkiyah. Surat yang diturunkan di kota Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Ciri-cirinya apa Bu Guru? Kalau surat Makkiyah itu suratnya pendek-pendek. Biasanya ada di juz 30. Dan surat Madaniyah itu suratnya panjang-panjang. Seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa itu surat Madaniyah. Selanjutnya, surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Penamaan Al-Kafirun diambil dari lafadz Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama. Tadi sudah Bu Guru baca ya ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di situ ada kata Al-Kafirun. Disitulah penamaan surat Al-Kafirun diambil dari ayat pertama. Kemudian pokok kandungan surat Al-Kafirun adalah tidak diizinkannya kita untuk berkompromi dalam urusan praktik keagamaan atau beribadah. Jadi, surat Al-Kafirun itu menjelaskan tentang bagaimana hubungan dengan penganut agama lain, utamanya dalam hal ibadah. Dalam hal keyakinan, misalnya agama, Islam mengajak pemeluknya untuk menghormati peribadatan pemeluk agama lain dan melarang untuk mengganggunya. Menghormati dan menghargai orang lain merupakan arti dari kata toleransi. Dalam bahasa Arab, toleransi disebut dengan tasamuh. Pengertian umum tasamuh atau toleransi adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai, saling menghormati, dan tenggang rasa antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Jadi misalnya kalian punya teman yang berbeda agama, misalnya Ahmad dan Antonius. Ahmad beragama Islam, Antonius beragama Kristen. Ahmad tidak boleh mengajak Antonius untuk sholat Jumat pada hari Jumat. Antonius juga tidak boleh mengajak Ahmad untuk bersembahyang di hari Minggu di gerejanya Antonius. Itu tidak boleh. Ibadahnya harus sesuai dengan agamanya masing-masing.
Surat Al-Kafirun dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad menyeru kepada orang-orang kafir dan memberi jawaban kepada orang kafir sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kemudian dilanjutkan dengan jawaban yang sangat tegas yang isinya Nabi Muhammad menolak ajakan dari orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Tuhannya atau berhala yang orang-orang kafir sembah. Kan waktu itu Nabi Muhammad diajak menyembah berhala. Nabi Muhammad kemudian mendapat wahyu dari Allah untuk menolak ajakan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu orang yang ingkar kepada Allah atau menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Perilakunya disebut dengan kufur atau juga disebut juga dengan syirik. Syirik, musyrik itu adalah menyembah selain Allah. Keimanan kita kepada Allah tidak boleh dicampur adukkan dengan selain Allah. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh melakukan perbuatan syirik, yaitu menyembah selain Allah. Karena perbuatan syirik adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, setelah Rasulullah menolak untuk menyembah Tuhan orang kafir, kemudian memberikan ketegasan kepada orang-orang kafir bahwa orang kafir bukan penyembah Allah yang Rasulullah dan para sahabatnya sembah. Begitu juga sebaliknya. Rasulullah dan para sahabatnya itu juga bukan penyembah Tuhan yang orang kafir sembah, yaitu berhala. Nabi Muhammad memberikan penegasan kepada orang-orang kafir untuk tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain untuk menganut suatu agama atau keyakinan tertentu. Nah, ini artinya bahwa setiap orang berhak memilih dan menganut agamanya sesuai dengan yang diyakini. Tidak boleh dipaksakan dalam beragama. Nah, sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun ini atau asbabun nuzulnya, yaitu ketika surat Al-Kafirun turun berkaitan dengan adanya ajakan kaum musyrik, kaum kafir Quraisy yang selalu berusaha untuk membendung, untuk menghalangi dakwah Rasulullah, mulai dengan bujukan sampai penyiksaan kekerasan. Namun, apa yang dilakukan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy tersebut selalu mengalami kegagalan. Kemudian timbul ide untuk mengajak kompromi Nabi Muhammad SAW. Para pembesar Quraisy mengajak Rasulullah beserta para sahabatnya untuk menyembah apa yang mereka sembah selama 1 tahun. Kemudian 1 tahun berikutnya mereka juga akan menyembah Allah dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Atas peristiwa tersebut Allah kemudian menurunkan surat Al-Kafirun dan menjadi jawaban dari Rasulullah atas ajakan para pemuka kafir Quraisy untuk bertukar keyakinan. Rasulullah dengan tegas menolak ajakan mereka dengan berkata, "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah." Dan beliau pun menyatakan bahwa mereka, orang-orang kafir pun tidak akan ikhlas, tidak akan menyembah Allah sebagaimana yang mereka janjikan kepada Rasulullah SAW. Pada ayat terakhir, semakin tegas sikap Rasulullah untuk
menunjukkan kepada mereka dalam hal akidah, bahwasanya dalam hal beribadah kita berhak untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan tuntunan agama kita. Dan orang kafir pun bebas untuk melaksanakan aktivitas peribadatan mereka sesuai keyakinan dan kepercayaan mereka. Jadi, kita tidak boleh memaksakan agama orang lain. Dari penjelasan Ibu Guru tadi dapat dipahami. Kita akan lanjutkan ke pertemuan minggu depan. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.